أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran Surat Al-Baqarah. Ayat 94. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka, jika kampung akhirat itu untukmu, maksudnya surga khusus di sisi Allah hanya untuk kamu dan bukan untuk orang lain seperti pengakuanmu, maka inginilah kematian jika kamu memang benar. Dalam mengingini kematian itu bergantung dua syarat dengan ketentuan, yang pertama dikaitkan pada yang kedua, maksudnya, jika pengakuanmu benar bahwa surga itu hanya milikmu khusus, sedangkan menurut kebiasaan, seseorang ingin segera menemukan miliknya itu dan jalan untuk mendapatkan tiada lain hanya kematian, maka inginilah segera kematian itu olehmu. Ayat 95. Tafsirnya. Dan mereka sekali-kali tak akan menginginkan kematian itu disebabkan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat oleh tangan mereka, berupa kekafiran kepada Nabi sebagai akibat dari mendustakannya, dan Allah Maha mengetahui terhadap orang-orang yang aniaya, yaitu orang-orang yang kafir, karenanya Allah pasti akan membalas mereka. Ayat 96. Tafsirnya. Dan demi sesungguhnya, akan kamu jumpai mereka itu, lafat lam, menunjukkan sumpah, setamak-tamak manusia atas kehidupan dunia dan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik, yakni yang mengingkari hari berbangkit, mereka tahu bahwa tempat kediaman mereka itu neraka, berbeda halnya dengan orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari akhirat itu, masing-masing mereka menginginkan atau mengharapkan agar diberi umur 1000 tahun, lau masdariyah, sama artinya dengan an, atau agar, dan dengan silahnya, ditakwilkan sebagai, masdar atau kata benda, menjadi, maf'ul, bih, atau objek penderita, dari lafat yawadu. Dan tidaklah dia, maksudnya masing-masing dari mereka, akan menjauhkannya atau menyelamatkan dirinya dari siksa, maksudnya neraka karena ia diberi umur panjang itu. An, bersama silahnya ini menjadi fa'il, atau pelaku dari muzah sihihi. Dan Allah Maha melihat akan apa yang mereka kerjakan, karena itu Allah akan membalasnya. Ada yang membaca dengan huruf ya, dan ada pula dengan huruf ta. Ibnu Surya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Umar, siapakah di antara malaikat yang menyampaikan wahyu? Jawabnya, Jibril. Kata Ibnu Surya, dia musuh kami yang selalu mendatangkan siksa atau kesengsaraan. Kalau saja Mikail, tentu kami akan beriman, karena dia yang membawa kemakmuran dan kedamaian. Lalu turunlah ayat berikutnya. Ayat 97. Tafsirnya. Katakanlah kepada mereka, barang siapa yang menjadi musuh Jibril maka silakan ia binasa dengan kebenciannya itu, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkannya, maksudnya Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin atau perintah Allah, membenarkan apa-apa yang berada di hadapannya, yaitu kitab-kitab suci yang turun sebelumnya dan menjadi petunjuk dari kesesatan, serta berita gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman. Ayat 98. Tafsirnya. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya dan Jibril, ada yang membaca Jibril, ada pula yang membaca Jabril atau Jabrel, dan Mikail diatof atau dihubungkan kepada malaikat dari jenis mengatafkan yang khas kepada yang umum. Ada pula yang membaca Mikail yaitu dengan huruf hamzah serta ya, dan ada pula Mikail dengan tambahan hamzah saja, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang yang kafir. Orang itu ditempatkan pada suatu posisi untuk menyatakan keadaannya. Ayat 99. Tafsirnya. Dan sungguh, telah kami turunkan kepadamu hai Muhammad, ayat-ayat yang jelas atau terang, menjadi, hal, sebagai sanggahan terhadap ucapan Ibnu Surya yang mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kamu datang kepada kami tanpa membawa sesuatu apapun, dan tak ada yang ingkar kepadanya kecuali orang-orang yang fasik. Ayat 100. Tafsirnya. Patutkah mereka ingkar kepadanya dan setiap mereka menjanjikan kepada Allah, suatu janji, akan beriman kepada Nabi jika telah dibangkitkan atau menjanjikan kepada Nabi tidak akan membantu orang-orang yang musyrik untuk menentangnya, melemparkannya, yakni menjauhkannya segolongan di antara mereka yaitu dengan cara melanggarnya. Kalimat ini merupakan jawab dari, kullama, atau setiap, dan yang menjadi pertanyaan serta sanggahan bahkan lebih dari itu lagi, sebagian besar dari mereka tidak beriman. Ayat 101. Tafsirnya. Dan tatkala datang kepada mereka seorang Rasul dari sisi Allah, yakni Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkan kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah, yakni Taurat ke belakang punggung mereka, artinya mereka tidak mau mengamalkan isinya berupa keimanan kepada Rasul dan lain-lain, seolah-olah mereka tidak mengetahui akan isinya bahwa beliau adalah Nabi yang sebenarnya, atau, bahwa Taurat itu adalah kitab Allah. Ayat 102. Tafsirnya. Dan mereka mengikuti, diatofkan pada lafat nabasa, apa yang dibaca, dulu, oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, berupa buku-buku sihir yang mereka pendam di bawah singgasananya ketika kerajaannya runtuh. Atau mungkin juga setan-setan itu mencari dengar lalu mencampurkan ke buku-buku itu kebohongan-kebohongan dan memberikannya kepada tukang-tukang tenung yang membukukannya sehingga tersebar berita bahwa, jin, mengajarkan hal-hal gaib. Sulaiman pun mengumpulkan buku-buku itu lalu menguburkannya. Tatkala ia mangkat, setan-setan pun menunjukkannya kepada manusia, dan ketika mereka bongkar ternyata di dalamnya ada ilmu sihir. Kata mereka, kerajaan kamu berdirinya adalah dengan ini, lalu mereka pelajari ilmu sihir itu dan mereka tolak buku-buku nabi-nabi mereka, ketika orang-orang Yahudi mengatakan,
lihat itu Muhammad, disebutkannya Sulaiman itu seorang nabi, padahal ia tidak lebih dari seorang tukang sihir, maka Allah pun berfirman untuk membuktikan kebenaran Sulaiman dan menyangkal orang-orang Yahudi itu, padahal Sulaiman tidaklah kafir, maksudnya ia tidak melakukan sihir, sebab sihir adalah perbuatan kafir. Hanya, ada yang membaca, lakinna, dan ada yang membaca, lakin, setan-setanlah yang kafir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Kalimat ini menjadi hal, bagi kata ganti yang terdapat pada lafaz kafaru, dan mengajarkan pula kepada mereka, apa yang diturunkan kepada dua malaikat, artinya ilmu sihir yang diilhamkan kepada mereka. Ada pula yang membaca Al-Malikain, dengan lam berbaris bawah, sehingga berarti dua orang raja, yaitu yang berada di Babylon, suatu negeri di tanah subur Irak. Harut dan Marut, merupakan badal, atau nama, dan kata ganti dari kedua malaikat itu, atau atof bayan, artinya hubungan yang memberi penjelasan. Menurut Ibnu Abbas, kedua mereka itu adalah tukang sihir yang mengajarkan ilmu sihir dan ada pula yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat yang sengaja diturunkan Allah untuk menyebarkannya sebagai ujian dari Allah terhadap umat manusia. Sedangkan keduanya tidaklah mengajarkan kepada, lafaz min, merupakan tambahan, seorang pun sebelum mengatakan atau menyampaikan nasihat lebih dahulu. Sesungguhnya kami ini hanya cobaan atau ujian dari Allah terhadap manusia dengan mengajarkannya, siapa yang mempelajarinya, ia jatuh kafir dan siapa yang meninggalkannya ia mukmin, sebab itu janganlah kamu kafir, jika ia masih mendesak untuk mempelajarinya, barulah mereka mengajarkannya, maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat menceraikan antara seorang laki-laki dengan istrinya, misalnya dengan membangkitkan marah dan kebencian satu pihak terhadap lainnya. Dan tidaklah mereka, yakni ahli-ahli sihir itu, dapat memberi mudorot dengannya, maksudnya dengan ilmu sihir itu dari, lafaz min, di sini hanya sebagai tambahan, kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah atau kehendaknya, dan mereka pelajari apa yang memberi mudorot kepada mereka, yakni di akhirat, dan yang tidak memberi manfaat yakni sihir. Dan sesungguhnya, lafaz lam, menunjukkan sumpah, mereka sebenarnya tahu, yakni orang-orang Yahudi itu sebenarnya yakin bahwa barang siapa, lafaz lam merupakan lam ibtida, yang menghubungkan dengan kalimat sebelumnya, sedangkan lafaz man, adalah isim mausul, yang menukarnya atau menggantinya sihir dengan kitabullah. Tiadalah baginya bagian di akhirat atau keberuntungan dalam surga, dan amat buruklah sesuatu, maksudnya perbuatan mereka, menjual atau menukarkan diri mereka dengannya, yakni menjual kebahagiaannya di akhirat dengan mempelajari sihir karena telah pasti akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Seandainya mereka menyadarinya jika mereka benar-benar tahu atau menyadari hakikat siksaan yang akan mereka jalani di akhirat kelak, niscaya mereka tidak mau mempelajarinya. Ayat 103. Tafsirnya, dan seandainya mereka, orang-orang Yahudi, beriman terhadap Nabi dan Al-Quran, dan menjaga diri mereka dari siksa Allah dengan meninggalkan maksiat, seperti sihir. Jawaban dari lafaz law ini dibuang. Atau tentulah mereka akan diberi pahala. Hal ini ditunjukkan oleh, maka sesungguhnya pahala. Lafaz masubatun, menjadi mubtada, sedangkan lafaz lam menunjukkan sumpah, di sisi Allah itu lebih baik, khairun menjadi khabar, artinya lebih baik, yakni lebih baik dari hasil penjualan diri mereka itu seandainya mereka mengetahuinya, seandainya mereka tahu bahwa pahala itu lebih baik, tentulah mereka tak akan mementingkan yang lain darinya. Sadaqallahul azim.